Ingat Bapak Ibu, teman-teman masih ingat kampanye kita apa? Di Storymaker ya. Jadi ini pembuat sejarah. Kalau yang kemarin kita itu hati hamba, kita belajar tentang hamba. Bapak Ibu kalau lihat nanti videonya boleh yang hamba itu banyak bicara tentang hati hamba, banyak bicara tentang ya penyerahan hak kita lah. Nah di Storymaker ini setelah dari hati hamba itu Tuhan akan buat kita menjadi Storymaker, pembuat sejarah. Nah pembuat sejarah ini seperti apa sih? Kita mau belajar selama kampanye ini gitu ya. Jadi maka itu kenapa kita ajak terus selalu 4M, sama-sama kita belajar. Dan nanti di ibadah minggu ini kita akan lebih belajar lagi. Tapi nanti detailnya akan sehari-hari Bapak Ibu akan baca di 4M itu ya. Oke, kita akan masuk di Storymaker minggu yang keempat hari ini. Itu judulnya adalah Yesus dicobai di padang gurun Bapak Ibu. Nah kalau dengar ini Yesus dicobai di padang gurun itu nanti ayatnya di Lukas 4 ayat 1 sampai 13 ya. Pak Lukas tolong pas gitu ya. Namanya Pak Lukas juga ya. Lukas, Injil Lukas ya. Lukas 4 1 sampai 13. Nah, Yesus dicobai di padang gurun ini sebenarnya sudah sering lah kita dengar lah. Ini satu khotbah satu sharing yang pasti kita udah pernah dengar lah. Ini sering kali dikhotbahkan karena ini satu peristiwa yang penting dan kita pasti sudah pernah dengar. Tapi juga ini sesuatu yang nggak populer Bapak Ibu, banyak nggak disukai orang. Karena apa? Karena pencobaan gitu. Nggak semua orang suka diuji, nggak semua orang suka dicobai gitu kan. Nggak semua orang suka ikut ujian gitu kan. Ya kita kalau ada ujian waktu sekolah juga ini kan, aduh besok aku mau ujian, aku harus belajar gitu kan. Jadi memang ada tekanan, ada sesuatu pressure lah. Dan nggak semua orang suka sih. Tapi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, karena ini memang tema yang sudah diberikan, jadi kita akan sama-sama belajar. Sebelumnya kita baca dulu di Lukas 4 1 sampai 13. Oke ya. Nanti saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca yang genap ya. Saya pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Silakan. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah itu ia lapar. Ayat 3, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ayat 4. Ya, silakan. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Oke, ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata yang memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Datang. Kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaannya akan diberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ayat 7. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Apa? Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang paling terakhir saya bacain. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, yang mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ya, oke, luar biasa. Bapak Ibu kalau baca ayat ini ada yang aneh nggak? Ada ya, ada sesuatu yang aneh. Ternyata kalau kita perhatikan nih, ini sebenarnya kan Matius sudah tulis. Waktu kita kampanye yang lalu juga kita udah baca tentang ini sih, 4M ini kan, Matius. Ternyata yang di Lukas ini, pencobaan kedua dan pencobaan ketiga itu terbalik. Perhatiin deh nanti. Jadi di Matius 4 sama di Lukas 4, itu pencobaan yang kedua sama yang ketiga itu kebalik gitu. Jadi kalau yang di Matius itu yang ketiga dulu, baru yang keempat.
Kalau yang di Lukas ini ya pokoknya kembali lah ya, kedua dan ketiga, yang satunya sama. Nah, kemarin sih aku sempat iseng-iseng sih, sebenarnya yang kejadian yang mana sih, yang bener yang mana gitu kan, cari di Google. Ya pokoknya carilah di internet gitu kan. Ternyata emang seru perdebatannya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau mau ikut silahkan. Cari aja ya Bapak. Tapi itu nggak penting sih, banyak yang ngomong, ya maksudnya itu nggak penting. Tapi yang jelas apa? Kejadiannya sama gitu. Jadi mau yang kedua dulu, mau yang ketiga dulu, nggak masalah. Yang penting ketiga kejadian ini sama gitu. Bahkan aku iseng-iseng kemarin lihat yang di Markus sama di Lukas. Markus nulisnya lebih simpel lagi lah. Dia nggak nulis tentang percobaannya, pokoknya Yesus cobai gitu aja. Yohanes malah nggak nulis sama sekali gitu. Jadi memang, tapi kejadian ini memang benar-benar terjadi gitu Bapak Ibu. Jadi nggak usah jadi perdebatan, tapi itu cukup menarik sih, karena ada yang terbalik begitu kan. Nah, kalau kita perhatikan ayat 13, boleh Pak Lukas kembali ke ayat 13. Iblis mundur dan menunggu waktu yang baik Bapak Ibu. Jadi memang iblis itu memang ngasih percobaannya memang pas waktunya, cari yang tepat gitu. Jadi dia itu kalau kita yang apa ya, di dunia bisnis, dunia marketing itu tahu lah. Wah ini momennya katanya. Ini momennya, ini saatnya, ini pas ya. Momentumnya pas ya. Kalau yang main saham tahu juga sih. Wah ini lagi momentum katanya. Jadi iblis juga gitu, dia tahu pencobaan yang baik. Nah, pencobaan atau ujian ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi kalau yang ujian, kemarin aku juga terus terang habis nonton film yang bagus, namanya judulnya His Only Son. Nanti Bapak Ibu kalau ada kesempatan boleh nonton lah. His Only Son itu berbicara tentang Abraham. Tentang Abraham, bagaimana ya kehidupan Abraham lah. Jadi ini ceritanya drama. Ya aku nggak tahu sih dia survei sesuai kebenaran kita apa enggak, tapi ceritanya cukup membantu kita memahami bagaimana sih ceritanya Abraham menanti janji Tuhan seperti apa sih, terus gimana sih kok Sarah istrinya tuh akhirnya kok boleh sih kasih izin Ishak itu dikorbankan. Terus yang jadi pertanyaan kan, kenapa sih kok Ishak itu kan harusnya lebih kuat dari Abraham, kenapa dia mau dikorbanin gitu, maksudnya dia kok diam aja. Nah di film itu tuh semua digambarkan lah, walaupun itu sebenarnya cerita drama, tapi oke lah, maksudnya itu buat bisa begitu juga kejadiannya gitu. Jadi cukup menguatkan. Jadi Bapak Ibu daripada nonton film yang nggak jelas itu, lebih baik nonton film yang berisi tentang sejarah kitab ya, itu lebih bagus. Nah kalau ujian dari Tuhan itu memang untuk membawa kita ke next level Bapak Ibu, untuk kita lebih tinggi lagi gitu. Jadi kita bisa, kalau kita kan sekolah belajar kelas 1 bisa kelas 2 gitu. Nah tapi kalau pencobaan iblis ini, dia akan memberi pencobaan untuk apa? Membawa kita turun Bapak. Jadi bedanya cuma itu. Jadi ujian Tuhan dan pencobaan dari si jahat, dari iblis itu sebenarnya sama, cuma tujuannya aja yang beda. Jadi kalau dari Tuhan kita dapat pencobaan, kita akan menang dan kita akan next level gitu. Nah kalau pencobaan dari iblis tujuannya untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau kita menang, kita juga akan naik. Jadi intinya apa? Intinya kita jangan takut dengan ujian dan pencobaan ini. Justru kita harus menang dari pencobaan ini Bapak Ibu. Karena begitu kita menang, kita akan jadi story maker. Jadi nggak mungkin kita akan jadi history maker kalau kita nggak menang. Bahkan kalau kita gagal, memang susah sih. Ujian itu nggak gampang, pencobaan itu nggak gampang. Tapi kita harus menang gitu, untuk jadi history maker. Kalau kita gagal, ya ulangin lagi gitu. Nggak apa-apa, nanti suatu saat kita akan ngadepin hal yang sama. Kita akan ngadepin hal itu lagi. Mungkin situasinya berbeda, mungkin segala sesuatunya berbeda, tapi kita harus menang gitu, untuk jadi history maker. Nah, iblis itu juga pintar sih. Dia tuh pintar lah. Penipu yang ulung lah. Dia tuh tahu gitu. Dia akan memberikan pencobaan kepada orang yang sungguh-sungguh Bapak Ibu. Jadi kalau kita cuma rutinitas, istilahnya kita Kristen aja, ya adalah ikut-ikutan, itu aman lah. Gak ada pencobaan, aman lah, tenang aja gitu. Tapi kalau kita mulai sungguh-sungguh nih, kita mulai, ya aku mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, aku percaya Tuhan sungguh-sungguh. Lihat tuh, nanti hidup kita kan penuh tuh nanti. Wah kok ada ini ya. Nah itu saatnya saudara berarti akan menjadi history maker. Amin? Gak ada amin ya. Luar biasa ya.
Ya, jadi ingat, kalau kita dapat pencobaan, dapat ujian, berarti memang ada sesuatu yang Tuhan taruh. Dan iblis nggak akan tinggal diam gitu. Kalau dia tahu bahwa, ya kita tahu juga ya, kalau ya di dunia ini juga sama sih. Ketika kita mulai terancam, mulai ya bisnis kita, mulai pekerjaan kita, mulai kompetitor kita, macam-macam apa yang kita lakukan, ya sama sih. Seperti itu juga. Kita akan matikan gitu. Daripada nanti jadi masalah gitu kan. Sama iblis juga gitu. Ketika kita mulai sungguh-sungguh, kita mulai mulai cari Tuhan sungguh-sungguh, aku mau sama Tuhan, tuh dia mulai ganggu kita, dia mulai kasih pencobaan. Tapi jangan takut, karena apa? Karena kita bisa menang, ya, amin ya. Oke, kita kembali ke ayat 1, boleh kembali ke ayat 1 Pak Lukas di Injil Lukas ini. Di sini ditulis bahwa Yesus habis dipenuhi oleh Roh Kudus dan dibawa ke padang gurun, ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun gitu. Jadi ini ceritanya memang ya yang tadi aku bilang itu. Berarti ketika Yesus itu sudah dipenuhi Roh Kudus, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus nih, mau mulai pelayanan gitu. Jadi ceritanya setelah habis ini Yesus baru mulai pelayanannya gitu. Lalu dia dibawa ke padang gurun. Nah, padang gurun ini banyak yang bilang ini yang namanya baptis api gitu. Cuman ya aku gak akan masuk ke situ. Tapi ya ini ada bagusnya juga. Jadi ketika dipenuhi Roh Kudus ternyata dia harus ke padang gurun dulu, dimurnikan lah ceritanya ya gitu. Habis itu dia mulai pelayanannya sampai nanti taat sampai di Yerusalem. Nah, ketika di padang gurun ini datang si iblis. Boleh ayat 2 Pak Lukas, majuin aja. Lalu dia iblis datang nih gitu. Jadi setelah 40 hari dia pas lapar, terus datang si iblis. Terus di ayat 3-nya langsung aja ya, pencobaan ayat 3. Jadi yang ayat 3 ini langsung masuk pencobaan yang pertama. Yang pertama itu pencobaannya adalah pencobaan kebutuhan jasmani Bapak Ibu. Jadi ada 3 pencobaan kan. Nah yang pertama itu berbicara apa sih? Pencobaan kebutuhan jasmani. Kita lihat ya, ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ayat 4. Lalu jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, gini. Bapak Ibu ketika baca ini, perhatikan yang perkataan Yesus saja gitu ya. Jadi perkataan iblis mah biarin aja gitu. Jangan, ya kita cukup tahu tapi nggak usah terlalu diperhatikan. Karena nanti kita akan bingung gitu. Tapi kita lihat dari jawaban Yesus saja. Oh ini ngomong tentang ini, oh ini pencobaan tentang ini gitu ya. Ulangan 8 ayat 3. Ternyata perkataan Yesus itu mengutip dari Taurat Musa Bapak Ibu. Jadi 3-3-nya itu nanti dari Taurat Musa dan kebetulan di kitab Ulangan. Kita akan baca ya. Ulangan 8 ayat 3. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jadi dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuh ya. Jadi manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari segala yang diucapkan Tuhan gitu. Jadi kalau kita baca yang ini lebih jelas lagi, karena ada segala yang diucapkan oleh Tuhan, segala yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kok kebutuhan jasmani ini yang paling gampang diserang sih Bapak Ibu? Ya jelas ya, karena kita ini masih hidup di dalam daging Bapak Ibu, gitu ya. Karena kita ini masih hidup di dalam daging, karena kita masih butuh kehidupan jasmani itu. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh finansial lah, kita butuh kesehatan, kita butuh macam-macam gitu. Nah, paling gampang iblis akan serang ini. Ketika itu diserang, kalau itu melemahkan kita, udah selesai gitu. Dia menang gitu kan. Nah, kemarin ada cerita sih. Aku ada cerita ada seorang bekerja di rumah. Lawi tahu lah. Jadi ada orang baru lah. Jadi kemarin kita mempekerjakan orang baru gitu. Nah, dia kerja itu di tengah bulan lah. Anggap aja tanggal 15 gitu lah ya. Tanggal 15 mulai kerja. Lalu sama istriku, sama si Yuli, dijanjiin lah. Misalnya, nanti kamu kerja di sini, kita akan kasih sekian gitu lah. Ya anggap aja 200 lah ya, 200.000 gitu sampelnya. Kita akan kasih 200.000. Nah terus kan sejalan dari tanggal 15 sampai tanggal 1 kan. Udah tanggal 1 ya selesai, terus dia ngomong, aduh ini aku harus bayar uang sekolah, aku harus buat inilah, pokoknya awal bulan itu banyak kebutuhan. Terus kita ya udahlah,
karena banyak kebutuhan, udah yang setengah bulan itu kita bayar dulu lah. Kita bayar dulu 100.000 lah istilahnya, ya setengahnya lah gitu lah. Oke, ini kita kasih 100.000 nih. Nanti mulai bulan depan kita hitungan baru, jadi tanggal 1 nanti kita kasih lagi tanggal 1 lagi gitu kan. Nah, terus sejalan dengan waktu kan jalan nih. Kemarin sampai tanggal 15, baru kemarin tanggal 15 dia bingung. Loh, aku kan dijanjiin Ibu Yuli akan dikasih 200. Ini udah 1 bulan ya aku kerja. Udah 1 bulan kok cuma dikasih 100 gitu, dia bilang. Aku kok cuma dikasih 100 ya. Aduh, Bu Yuli bohong nih. Ibu Yuli bohong. Terus dia pikiran macam-macam Bapak Ibu. Dia cerita sih. Jadi pikirannya macam-macam, dia sampai malas. Aku nggak mau kerja lagi lah. Aku nggak mau kerja lagi. Jadi pikirannya tuh macam-macam. Belum lagi tambahin teman-temannya. Ya teman-teman tahu ya, tambahin ya gitu. Oh iya, bos itu begini gitu. Jadi makin runyam lah. Jadi memang ya ini contoh. Ketika kebutuhan jasmani kita tersentuh, itu kadang kita seperti itu gitu. Jadi kita akan jadi gelap lah, jadi moodnya hilang, jadi istilah malas lah, seperti lagi ngapain lah aku kerja buat Tuhan lagi, apalagi kita yang pelayanan begini kan. Ya namanya pelayanan gitu kan, udah capek-capek, belum yang enggak ada kalau cerita yang di lapangan kadang ditolak orang, kadang kita ngunjungin baik-baik juga istilahnya diusir halus lah, seperti apa, pura-pura pergilah, macam-macam gitu. Tapi ketika jasmani ini kita kena, itu akan membuat kita lemah gitu. Istilahnya pencobaan ini kita akan kalah gitu. Jadi memang pencobaan jasmani ini memang paling gampang sih Bapak Ibu, karena kita masih hidup dengan daging. Aku juga ngalamin sih. Sama, bukan aku juga manusia super, enggak sih. Kita juga semua ngalamin. Jadi apa yang kita rasakan itu semua gitu ya, sama ya. Jadi jangan takut. Karena itu kenapa kita terus ingetin selalu Bapak Ibu, ingat firman gitu. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi hidup dari firman Tuhan. Kenapa kita selalu ingetin 4M? Ayo 4M, saat teduh lah. Ceritanya saat teduh ya, kalau Bapak Ibu ya tahu, supaya setiap hari itu baca firman. Firmannya ngomong apa sih? Kita juga ingetin Bapak Ibu, ayo ikut komunitas, ikut komsel gitu. Kita punya komunitas saling menguatkan ya kan. Komunitasnya yang baik Bapak Ibu, jangan yang kayak tadi ya. Begitu cerita kita ngomong, ya cuma dapat segini, iya tuh emang begitu. Tapi kita punya komunitas yang baik yang saling menguatkan gitu. Jadi ketika dikuatkan, ya akhirnya kemarin yang pekerja sih kita ngomong akhirnya baik-baik. Oh enggak, nanti kan itu kita bayarin yang kemarin. Lalu dia tenang Bapak Ibu. Oh iya, terus dia ketawa lagi. Gitu. Jadi ya memang begitu sih. Kadang memang orang itu cuman salah paham aja sih. Kebanyakan salah paham. Dan yaitu manusia itu nggak hidup dari roti aja, itu yang perlu kita ingat lah. Jadi jangan semua ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit gitu. Jangan semua ujung-ujungnya itu jasmani gitu. Tapi ada manusia hidup dari yang difirmankan Tuhan. Amin Bapak Ibu? Amin ya. Oke, yang kedua adalah kalau tadi pertama pencobaan jasmani, yang kedua adalah pencobaan tujuan hidup. Apalagi ini tujuan hidup ya. Kita baca ayat 5 sampai 7 boleh ya. 5 ayat 7 kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperhatikan kepadanya semua kerajaan dunia. 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Ayat 7. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ayat 8. Boleh lanjutin dikit? Jawab Yesusnya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu ya. Bapak Ibu kalau baca yang perkataan iblisnya tadi, seolah-olah itu kayak yang pertama gitu kan. Kekayaan dunia akan kuberikan, jadi kayak kembali ke jasmani lagi. Tapi ternyata Tuhan Yesus ngomongnya enggak loh. Tuhan Yesus ngomongnya engkau harus menyembah Tuhan aja. Engkau harus menyembah Tuhan. Nah, kita akan baca di Ulangan 6 ayat 3. Ini yang dikutip Yesus. Kenapa sih Tuhan Yesus kok ngomong engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada Allah, kepada Dia saja engkau harus berbakti. Sorry Kas, Ulangan 6 ayat 13 makanya. Ya ini janji Tuhannya.
janji Tuhannya ya. Ini janji Tuhan kepada orang Israel. Lalu orang Israel jawab begini, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Gitu ya. Harus kepada Dialah, engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan engkau bersumpah gitu. Jadi kalau di ayat 3 tadi itu ternyata tentang pengenapan janji Israel gitu. Jadi Israel kan sudah ditentukan, kamu tuh akan menjadi sangat banyak gitu. Akan menjadi bangsa yang besar gitu. Nah, tapi Tuhan ngomong bahwa engkau harus takut hanya kepada Tuhan gitu. Jangan kepada Nah gini, jadi kalau kita yang belajar tentang panggilan hidup, tentang calling, kita kan percaya bahwa hidup kita ini ada tujuan gitu. Jadi tiap kita tuh ada tujuannya Bapak Ibu. Kita ditempatkan di dunia ini tuh ada tujuannya. Ada satu tugas mulia ya, kita kalau bilang bisa jadi story maker hidup. Walaupun mungkin cuma tugasnya kecil. Tugasnya kecil tapi akan berdampak besar bagi orang lain. Bagi rencana Allah gitu kan. Nah, kita nggak tahu sih seperti apa. Tapi ketika kita ditempatkan di dunia ini, itu untuk menggenapi rencana Allah itu. Dan iblis akan mencoba menggagalkan itu Bapak Ibu. Gini deh, paling gampang contoh, bingung ya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, benar kan? Dia harus mati di kayu salib. Dia harus menang, ya pokoknya menang itulah. Dan Tuhan Yesus itu nanti kalau Bapak Ibu perhatikan ya, waktu dia mau ngomong amanat agung itu, dia ngomong begini, segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku, pergilah, perjadikan bangsa itulah. Segala kuasa di bumi dan di sorga. Nah, ketika dicoba ini, si iblis ini menawarkan sebenarnya, kamu nggak usah lewat jalan salib. Aku punya segala kuasa di dunia gitu, ya kan, benar kan tadi kita bacakan, segala kuasa di dunia ini aku punya. Aku akan kasih kamu kalau kamu nyembah aku gitu. Jadi istilahnya kamu tuh nggak usah lewat jalan salib pun aku bisa kasih gitu. Kan kuasa di surga udah dikasih kan ke Tuhan Yesus kan. Tinggal yang di bumi nih. Yang di bumi dia tawarkan dengan cara lain gitu. Dia akan kasih, kamu nyembah aku aja, nanti aku akan kasih gitu. Nah, tapi seringkali apa yang iblis tawarkan, jalan-jalan alternatif ini, itu nggak sesuai dengan rencana Allah sih Bapak. Yang istilahnya nanti nggak sesuai lah. Karena ketika ya ini, karena dia kalau udah nyembah iblis gitu kan, kuasanya diberikan sih, tapi pasti nanti ada yang sesuatu yang salah gitu. Nah, ini sangat berbahaya sih Bapak Ibu dalam kehidupan kita, karena seringkali memang iblis itu menawarkan jalan pintas gitu. Cara mudah lah istilahnya, easy way kalau kita bilang. Jadi sesuatu yang kelihatannya, oh ini kesempatan nih, tapi itu kadang cara iblis untuk menggagalkan tujuan hidup kita. Tahu ya, nangkep ya. Jadi ketika kita harus kepik lah. Kita harus kepik, tapi kita harus melewati dan mogot misalnya. Lalu iblis tawarkan nih, contoh. Kamu kan bisa lewat tol gitu. Tujuan akhirnya sepertinya sama sih. Tujuannya nyampe pik gitu. Lalu kita ambil jalan yang cepat lewat tol. Ternyata Tuhan punya rencana nih, lewat dan mogot itu ada rencana lah. Mungkin kita ketemu orang, kita akan memberkati orang, kita akan berguna bagi orang itu. Bisa jadi seperti itu gitu. Nah, iblis akan tawarkan jalan lain nih istilahnya. Udah kamu lewat, hasil akhirnya sepertinya sama gitu. Nyampe juga kok gitu. Nah, itu yang perlu kita pikirkan sih Bapak Ibu. Jadi bukan berarti apa yang kadang kan kita sering, wah ini jalan pintas nih, ini lebih cepat gitu. Itu perlu kita pikirkan lah. Kita perlu doakan, kita perlu uji lagi, kita perlu doa kepada Tuhan. Bahkan kalau perlu kita sharing sama teman-teman saudara kita seiman gitu ya. Kalau mereka memang oke, kalau itu memang dari Tuhan, ya udah ambil gitu memang. Jalan memang singkat gitu. Tapi hati-hati dengan percobaan ini, karena seringkali orang kepengen cepat gitu kan, dan caranya salah gitu. Dan itu nggak berkenan kepada Tuhan. Itu yang bahaya gitu. Ya, jangan sampai akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang ya ingin kita capai, kita ingin ke sana sih. Tapi ada yang salah gitu. Istilahnya kita nggak benar di hadapan Tuhan, cara kita juga salah gitu kan. Orang lain juga lihat nggak memuliakan Tuhan lah, saya seperti itu ya. Jadi itu yang disebut dengan pencobaan tujuan hidup. Oke? Amin.
Amin ya. Oke, udah mulai nangkep gitu. Tapi mulai mikir semua ya, bagus lah. Aku juga waktu nulis ini mikir, oh ya benar juga ya. Ya ini firman buat pedang bermata dua, buat Bapak Ibu juga buat saya sih, gitu ya. Nah yang ketiga, yang terakhir. Kalau yang tadi adalah pencobaan kebutuhan jasmani, yang kedua adalah pencobaan tujuan hidup kita. Nah yang ketiga ini adalah pencobaan iman kita. Jadi iman kita ini yang diuji. Kita boleh kembali ke ayat tadi ya, Lukas 4 ayat 9 sampai 12. Kita baca ya, 3, 2, 1. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Ayat 10. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. 11. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Nah, kembali, engkau jangan mencobai Tuhan Allahmu ya. Kita akan coba lihat di Ulangan 6 ayat 16. Jadi jangan mencobai Tuhan Allahmu ini, Tuhan Yesus mengambil ayat yang mana sih di Ulangan 6 ayat 16. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Ulangan 6 ayat 16, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Jadi ceritanya ada ceritanya nih, mencobai dia itu di masa gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ingat ceritanya tentang Masa dan Meribah, itu ceritanya bagaimana bangsa Israel itu keluar dari Mesir, terus datang ke padang gurun Sin ya kalau nggak salah waktu itu. Terus itu nggak ada air, ya kan, kekeringan. Terus dia bersungut-sungut lah. Ngapain sih kamu bawa kita keluar dari Mesir, cuma membunuh kami ya gitu ya ceritanya. Terus akhirnya yang ceritanya terus Musa mengetok pakai tongkat itu loh, yang di gunung batu diketok, lalu keluar dari gunung batu itu keluar air. Ceritanya seperti itu ya Bapak Ibu, ingat kan? Nah, mencobai Tuhan ini berbicara tentang apa sih Bapak Ibu? Mencobai dengan Tuhan ini begini. Ketika Tuhan punya rencana dalam hidup kita, ketika kita jalan dengan Tuhan, seringkali itu sesuatu tidak seperti apa yang kita harapkan, benar kan? Kita udah ikut Tuhan sungguh-sungguh nih, kita udah terima janji Tuhan, terus kita udah jalan, ya kayak bangsa Israel itu lah. Kalau nanti akan ke Kanaan penuh susu apa? Ya pokoknya sejahtera di sana, nggak kayak di Mesir. Begitu udah keluar dari padang gurun, nyampe lah tuh di Meribah dan Masa. Lalu mereka mempertanyakan Tuhan, seperti kamu mencobai Tuhan, gitu kan? Coba boleh di Keluaran 17 ayat 7 sampai akhirnya keluar kata-kata seperti ini. Jadi kita akan melihat bahwa kok nggak seperti yang Ulangan 17 ayat 7, nggak seperti apa yang kita bayangkan gitu loh. Ternyata jalannya sangat terjal, jalannya sangat susah gitu. Dan itu akan Ulangan 17 ayat 7, Lukas. Ulangan 17 ayat 7. Jadi nggak sesuai dengan apa yang pikiran kita, apa yang kita pikirkan, ya. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah oleh karena orang Israel telah bertengkar dengan Tuhan karena mereka telah mencobai Tuhan, tulis lagi ya, dengan mengatakan adakah Tuhan tengah-tengah kita atau tidak. Akhirnya kita akan ngomong ini Bapak, Tuhan itu ada nggak sih? Tuhan itu benar nggak sih? Tuhan itu ada nggak sih? Nah ini ujian kepada iman kita. Nah seringkali itu kita kepengennya sesuatu yang spektakuler Bapak Ibu, seperti yang tadi ya, Tuhan Yesus di bumbungan bait Allah jatuh terus malaikatnya datang gitu. Bisa terjadi nggak? Bisa. Tapi ketika kita pengen sesuatu yang spektakuler yang tadi, kita kepengennya ya pokoknya yang hebat lah, yang luar biasa, yang kayak apa ya di film-film gitu kan, yang wah luar biasa gitu. Nah itu kadang menjadi ujian bagi iman kita. Akhirnya kita akan seperti ini. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Kita akan apa ya? Ya kita akan kecewa gitu. Nggak perlulah seperti itu gitu. Karena memang ya kita ada di dunia ini memang tujuannya untuk Tuhan. Jadi bukan untuk apa ya? Bukan untuk ambisi kita, bukan untuk menunjukkan siapa kita, bukan untuk apa yang bisa kita hasilkan gitu kan. Ya bolehlah kita bekerja, bolehlah buat anak cucu, bolehlah ya buat mereka boleh. Tapi ketika kita sudah punya ambisi, kita sudah punya kemampuan, aku punya ya cita-cita harus tinggi, benar sih.
Tapi ketika kita mulai paksakan itu, kita mulai aku harus begini, kita ujung-ujungnya akan kecewa sih Bapak Ibu. Kita akan tanya, benar nggak sih Tuhan kasih janji seperti ini sih? Benar nggak sih ada Tuhan apa enggak gitu. Dan itu yang akhirnya akan membuat iman kita hilang gitu. Akhirnya kita akan nggak percaya Tuhan lagi gitu. Gitu ya? Amin ya. Oke, itu aja. Jadi ada 3 percobaan. Saya mau undang pemain musik, kita akan datang kepada Tuhan.